Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah la Yasin Habibillah. Salatullah salamullah la Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
mujahidin lillah ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah yasin habibi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أحبابنا في الله. Dalam satu perhimpunan dan juga dalam satu kumpulan di mana dengan perputaran waktu daripada hari ke hari, daripada minggu ke minggu, di saat dengan kita melaksanakan kewajiban salat 5 waktu yang kita laksanakan secara berjamaah. Apakah kira-kira dengan seumpama salat 5 waktu itu tidak dapat kita laksanakan seperti pada waktu kita menunaikan zakat, kita hitung, kemudian kita berikan kepada al-mustahiqin. Macam itu juga hanya dengan seumpama puasa, yang walaupun dengan kita tidak membuat dengan orang ramai, puasa dapat kita laksanakan dengan baik. Kenapa dengan seumpama sembahyang kita laksanakan satu dengan seruan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian yang kedua setelah dengan adzan dikumandangkan itu agar dengan kita membuat persiapan di tempat kediaman kita masing-masing yang dengan kita telah mendapatkan seruan daripada Allah. Kita telah mendapatkan jemputan daripada Sang Pencipta yang dengan kita diingatkan kembali tentang matlamat dan juga tentang tujuan kenapa dengan kita diciptakan, kenapa dengan aku berikan kepada kalian dengan berbagai macam bentuk nikmat dan juga dengan berbagai macam bentuk kemudahannya untuk kita, ketenangannya untuk kita, kemewahannya untuk kita, kelengkapannya untuk kita, kecantikannya pun juga untuk kita. Maka dengan kita dengan lantunan takbir yang dikomandangkan, agar dengan kita membuat persiapan yang patut, agar dengan kita membuat persiapan yang layak, yang terlebih dahulu dengan kita akan menuju bilik air untuk kita menggosok, untuk kita meros gigi kita, kemudian dengan berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Itu kira-kira apa saja tujuannya, supaya nanti dengan kita tampil layak di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Omongan kita, percakapan kita, perbuatan kita pada waktu kita berkecek dengan Allah Jalla Jalaluhu, berkecekan kita itu ternyata keluar lantunan ayat daripada mulut dan juga dengan tasbih, tahmid dan takbirnya, dan juga dengan bacaan-bacaan yang kita baca,
Masya Allah, tabarakallah, seperti yang disebutkan di dalam hadis, daripada mulutmu langsung disambut oleh mulut para malaikat Allah Jalla Jalaluh, yang dengan seruan adzan dikumandangkan sebelum nanti dengan kita dijemput untuk mendirikan sembahyang dengan qad qamatis shalah ataupun juga dengan qamat. Kita ada persiapan waktu dalam 15 menit. Yang pertama untuk kita berudu dengan membasuh kedua belah telapak tangan, dengan membasuh juga dengan berkumur-kumur, supaya pada waktu kita membaca mulut sebagai laluan daripada ayat, laluan daripada zikir, Masya Allah tabarakallah, tidak menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap kepada orang yang di samping menyampi kita, jangankan kepada orang lain, kita sendiri pun merasa terganggu kalau mulut kita berbau tidak nyaman. Oke, bagus. Mudah dengan kita lanjutkan dengan membasuh muka, tangan, kepala, dengan seluruh rambut kita sapu. Kenapa dengan semua rambut? Sebab ini pergerakan yang dengan rambut, dengan muka, dengan tangan, dengan kaki itu mewakili seluruh anggota tubuh yang akan sembahyang, yang akan melaksanakan sembahyang, yang akan berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Itu bukannya setakat 1, 2, 3 bagian daripada anggota. Raki'an, sajidan, mukabbiran, mu'allilah, itu membabitkan seluruh anggota tubuh kita semuanya, daripada ujung kuku sampai ke ujung, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, daripada semua bagian anggota tubuh kita. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, aku diperintahkan oleh Allah sujud dengan 7 anggota, dahi dengan hidungnya, 2 belah dengan 2 belah telapak tangannya, dengan 2 belah lututnya, dengan 2 belah kakinya. 7 anggota, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Itu kita sujudkan pada waktu kita sujud, pada waktu kita berdiri, disentuh dan juga disinggung pada masa kita rukuk. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, sampai ke penghujung daripada doa, dan juga dengan segala yang dipikul oleh kedua belah kakiku. Berarti anggota kita pada waktu bergerak, kedua belah kaki yang kita langkahkan tegak berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Tangan kita gerakkan dengan takbir, kita gerakkan kembali pada waktu rukuk dan iktidal, kita gerakkan kembali pada waktu kita sujud dengan 7 anggota. Mata dengan tatapannya sudah kita basuh tadi itu, telinga dengan pendengarannya sudah kita sapu tadi itu, mulut dengan bacanya sudah kita kumur-kumurkan pada saat ketika itu, muka dengan penampilannya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah mukamu ke arah kiblat, ke arah al-Ka'batul Musyarrafah. Masya Allah tabarakallah, asyrafu biqa'il ardi, semulia-mulia arah, semulia-mulia tempat itu dalam masjid, dan semulia-mulia arah itu adalah al-Qiblatu al-Ka'batu al-Musyarrafah. Masya Allah tabarakallah. Ini kira-kira apa saja tujuannya? Tujuannya dengan kita diperkenalkan dengan peradaban, dengan sopan santun sebelum kita tegak berdiri di hadapan Allah. Khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu, ambil pakaianmu, wangi dengan batang tubuhnya, wangi dengan pakaiannya, wangi dengan penampilannya. Husnul ibadah, doa yang Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar dengan kita dapat melaksanakan ibadah yang baik, maka harus dilatar belakangi, dimulai dengan pergerakan yang baik. Kenapa? Dengan telinga tadi itu kita sapu, seakan-akan kita bersihkan telinga kita daripada kotoran. Tadi music masuk, tadi hiburan masuk, tadi ada yang merepek, tadi ada yang merapu, tadi ada yang berdusta, tadi ada yang menipu, ada yang mengadu domba, terus banyak tersumbat masuk ke dalam kedua telinga kita. Bersihkan telinga kita daripada kotoran seperti itu. Itu isyarat saat ketika dengan kita menyapu kedua belah telinga, kita sapu kepala kita, bukan setakat 3, 4, 5, 6 helai, semuanya, supaya kepala kita sejuk, supaya otak kita sejuk, supaya pikiran kita
bagus, supaya pemikiran kita indah, supaya dengan kita dapat bertindak dengan baik, dengan keputusan yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan pemikiran yang baik, dengan tindakan yang baik, dengan pergaulan yang baik. Sebab di kepala lah yang dengan hubungannya kepada kalbu yang akan mengatur kehidupan seseorang. Masya Allah, tabarakallah, akal pemikiran yang waras. Kenapa akan kena sobat sebanyak 40 kali kepada seseorang yang merusak akal pemikirannya? Sebab dengan arak, dengan minuman keras membuat seseorang jadi nyanyuk, membuat seseorang jadi tidak sedar, membuat seseorang jadi tidak waras pemikirannya. Bagus, sapu kepala supaya jangan sampai memikirkan yang bukan-bukan. Sapu kepala supaya jangan sampai memikirkan perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang diharamkan. Begitulah juga hanya dengan kedua belah tangan. Basuh, itu yang termampu dengan kita basuh kedua belah tangan agar tangan tidak kita gunakan lagi untuk perkara-perkara terlarang. Itu jangan diambil, itu jangan diserahkan, itu bukan punya nyawa, itu belum halal lagi. Kalau dah halal ijab kabul dulu baru disentuh. Hehe dong, kamu tak prasangka kamu diistinsya sudah? Jangan awak cium ya, jangan kau sentuh ya, jangan kau ambil ya, jangan kau lihat ya, jangan kau dengar ya. Itu semuanya adab. Itu peradaban pendahuluan sebelum kita berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kedua belah kaki, ya kaki, hei kakiku, awak nak pergi kemana? Nak melangkah kemana? Jangan sembarang sepak ya, jangan sembarang tendang ya, jangan sembarang pijak, jangan sembarang melangkah. Pastikan kemana langkahmu. Jangan sampai langkah-langkahmu membuat hidup Anda jadi tidak berkat. Jangan sampai dengan langkah-langkahmu membuat hidup seseorang jadi sial. Jangan sampai langkah-langkahmu membuat keberkatan daripada hidup itu akan lenyap dan terhapus. Jangan sampai dengan keberadaanmu mendatangkan malapetaka, musibah kepada orang ramai. Itu hakikat daripada wudu, hakikat daripada bagian-bagian yang kita lakukan pada waktu kita mengambil air wudu. Dipanggil kita dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau aku kemas rapi depan makhluk, macam mana aku tidak kemas dan rapi di hadapan Allah? Kalau aku wangi dan harum di depan makhluk, macam mana aku tidak harum dan wangi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Tapi pada masa yang sama, itu tidak lebih daripada isyarat Allah kepada kita. Kau hanya boleh membersihkan pakaianmu, sakat boleh membersihkan dan membasuh telinga, tangan, kepala, kaki dan mulutmu. Tapi kamu tak boleh membersihkan kamu daripada dosa. Kamu tidak boleh membersihkan dirimu daripada noda. Kamu tidak boleh membersihkan diri kamu daripada maksiat, daripada kemungkaran. Itu adalah bagian Allah Jalla Jalaluhu. Kamu yang penting iyyaka na'budu, hanya kepada Kau kami menyembah. Maka dengan bagian daripada Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Kau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, itu kewajiban yang diwajibkan kepada kita dengan peradaban yang saya sebutkan tadi, dengan ilmu yang telah membimbing, dengan al-awamir wan nawahi. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajibat, ada yang namanya syarat, ada yang namanya mustahabat, ada yang namanya mukammilat. Itu kesemuanya persyaratan yang disyaratkan oleh Allah dalam dunia ibadah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Tapi juga pada masa yang sama, buatlah ibadah yang berkualiti. Kipasnya cantik, ekornya banyak. Maka harapan kita kepada jamaah masjid tidak hanya tumpang kita memikirkan, merancang, merencanakan, berupaya, berusaha untuk kita mendapatkan dana yang banyak supaya dengan proyek-proyek selanjutnya itu akan selesai terbangun dengan elok. Tapi juga jamaahnya dipastikan, tapi juga dengan pengajiannya dipastikan, tapi juga dengan tarbiyahnya dipastikan, tapi juga dengan pendidikannya dipastikan, tapi juga dengan peradabannya dipastikan, tapi juga dengan obodiah dan juga dengan zikirnya dipastikan. Kita tidak ingin, masya Allah, tabarakallah, itu dengan mimbar kita mungkin itu daripada kayu jati mahal, meja kita daripada jati mahal, kapitnya tebal, kipas dua, satu pun kalau kita letak di situ sudah cukup dan juga memadai.
sehingga sampai dengan kipas-kipas yang lain itu sudah tidak kita perlukan lagi. Masya Allah, ekor ada berapa? Kecil saja masjid yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 8, 10 dengan di depan itu ikannya ada 10. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira malu tak kita kalau zamannya setakat 7 aja? Pisah saja. Jadi malaikat katakan, ya Allah, lebih banyak kipasnya daripada jamaah. Satu masjid semalam tuh pada waktu kita sembahyang, masjid daerah Jawi, masjid daerah Jawi. Tak tahulah mata ini melihat, mata melihat, kepala berpikir dan juga menundung. Kemudian saya hitung jumlah spekar di masjid itu tidak kurang daripada 23 spekar. Kanan 5, kiri 5, tengah 1, ke belakang 5 lagi, sudah menjadi 21. Sebelah muslimat dapat 2 spekar tambahan dalam hati. Kalau jamaahnya hanya 10 orang saja, jamaahnya tak sampai 2 saf. Ya Allah ya Rabbal Rahimin, lengohnya, susahnya dengan kita kumpul duit, susahnya dengan kita cari dana, kita minta bantuan, mungkin itu kepada Jais, mungkin itu kepada Jakim, mungkin itu kepada jabatan agama, atau juga daripada pihak-pihak lainnya dengan donaturnya. Tapi ternyata Masya Allah tabarakallah, masjid berkata, tak payahlah buat mewah-mewah, tak payahlah buat besar-besar, jamaahnya pun tak ramai mana. Tak nak kalau sampai bahasa isyarat yang seperti itu yang terkeluar daripada rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan doa yang kita lantunkan tadi itu, doa ini khusus Nabi kita panggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa'alamukum bil halali wal haram, dan yang paling tahu tentang halal dan haram Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda, ya Mu'adz, inilah uhibbuk, saya betul-betul sayangkan awak, saya betul-betul cintakan kamu. Tentu tidak akan mungkin dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal siapa yang mendapatkan kecintaan daripada beliau mampu untuk mencuit dan bengkukkan hati dan perasaan, melainkan dengan peradaban yang bagus. Tajuk perbincangan kita, peradaban dalam menuntut ilmu, untuk kita mendapatkan keberkatan dalam hidup. Tuntut ilmu dengan peradabannya, tuntut ilmu dengan cara dan tata aturannya, tuntut ilmu dengan keikhlasannya, tuntut ilmu dengan tawadhu'nya. Tadi disuruh berapat-rapat, mari kita berapat-rapat, kita teruskan niat kita karena Allah, agar dengan kita mendapatkan ilmu yang berberkat. Kita tidak ingin hanya setakat dengan pengajian, hanya setakat dengan kuliah, hanya setakat dengan ceramah, hanya setakat dengan perhimpunan. Masya Allah tabarakallah, cinta Rasul. Malam hari ini di dataran mana akan diadakan malam cinta Rasul, mahabbatan Rasul, atau juga dengan sautul haq, atau juga dengan nasyidul haq, terpulang terserah dengan sebutan-sebutannya seperti apa saja. Maka dengan kita tidak tergiur, atau dengan kita tidak hanya dengan slogan, tapi dengan secara realitinya, dengan kita ingin mendapatkan mahabbah. Ini satu anugerah dan juga satu karunia luar biasa. Kalau kita cinta Rasulullah SAW itu patut, itu wajar. Bimbingan dari baginda pada waktu kita makan minum, kita dibimbing saat ketika dengan kita berdandan bersoleh, kita dibimbing pas waktu kita bangun dan tidur, kita diberikan panduan, pengajaran, hukum akan dijelaskan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun permasalahannya, kita mendapatkan bimbingan petunjuk agar kamu selamat, agar hidup kamu berkah, agar kamu bahagia, agar kamu mendapatkan kesejahteraan yang abadi, agar kamu akan bersama aku terkumpul nanti di dalam surga. Itu taklim, itu pengajian. Maka bagaimanapun jasa seseorang tak lebih daripada mungkin hanya dengan memberikan sekupang duit. Jasa daripada seseorang tidak lebih daripada memberikan laluan kepada kita untuk memotong. Jasa daripada seseorang tidak lebih daripada mengaulkan nasi. Jasa daripada seseorang tidak lebih daripada membukakan pintu kereta. Kita ucapkan terima kasih. Jasa baginda tidak ada batasannya. Jasa baginda sampai kepada yang penghujung
agar bagaimana dengan kalian terselamat daripada murka Allah, selamat daripada syirik, selamat daripada riya, selamat daripada ujub, selamat daripada sifat-sifat yang tercela. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ego, jangan samsing, jangan zalim, jangan khianat, jangan curang, jangan berdusta, jangan menipu, jangan merampok, jangan sampai hidup mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Masya Allah, tabarakallah. Itu daripada siapa? Itu peranan baginda untuk mendidik dan juga untuk memberikan panduan kepada kita agar dengan kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Maka kalau dengan kita cinta kepada baginda, urusan minum, haus minum, ambil dengan tangan kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Setelahnya urusan minum, urusan makan apa lagi, sampai urusan tandas pun kita mendapatkan bimbingan dan panduan daripada beliau. Bahkan seumpama cara kita untuk memberas gigi kanan dulu, cara untuk kita berkumur-kumur mubalaghah, cara untuk kita beristisaq pun juga diajarkan, sampai cara untuk kita bersama istri. Jangan sampai Nabi kita kata macam ni, yang kawin, yang tak kawin jangan dengar. Jangan sampai kau berbuat macam seperti dengan keledai. Jangan sampai kau berbuat macam seperti keledai. Begitu naik nafsunya langsung main. Ada mukadimah dulu, mukadimah ada pendahuluannya, kan ada ekstranya dulu. Film pun langsung dipertontonkan. Banyak dulu ekstra, apa pun ada sampai lenguh kita tengok. Itu pengarahnya siapa, bagian sound systemnya siapa, bagian pemasarannya siapa, semuanya lengkap komplit. Baru film dimulakan. Sampai itu urusan jima pun, masya Allah tabarakallah. Ya, jangan tidur dulu kecuali setelah kamu berwudu. Jangan makan dulu kecuali setelah kamu berwudu. Jangan jima kembali kecuali setelah kamu berwudu. Tuh sampai ke situ tuh Nabi kita berikan pengajaran supaya kalau pada itu dengan kita menyalurkan nafsu kepada pasangan kita, Allah takdirkan istri kita nanti akan hamil dengan bayi yang akan membawa keberkatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma jannib, jangan salah doa ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana bima razaqtana. Tapi kadang-kadang gejolak nafsu sampai membuat kita jadi terlupa dengan doa tadi itu. Allahumma abang, tak apa kan bang? Allahumma. Astagfirullahaladzim. Tulis di kelambu kalau untuk pengantin baru itu kan gegabah, ada rasa bimbang, ada rasa risau dan takut. Tulis depan pintu gerbang masuk, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana bima razaqtana. Nabi kita bersabda, kalau Allah takdirkan pasangan itu akan mendapatkan anak itu tidak akan dapat ditipu daya, diganggu dan digoda oleh syaitan. Alhamdulillah. Ulama mengatakan kalau seandainya kau sudah merasa nikmat, kau sudah merasa puas, jangan kau akhiri hubunganmu sampai pasangan pun juga mendapatkan kenikmatan dan juga dengan kepuasan yang sama. Untuk urusan jima, pergi ke masjid, kaki kanan pada waktu kita masuk, kaki kiri pada waktu kita keluar, baca doa Allahumma ighfirli dunubi wabtahli abwaab rahmati ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranak sebanyak 3 kali pada waktu kita keluar daripada tandas. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Itu bacaan yang kita baca selepas makan. Oke, saya simpulkan, sudah dekat azan tadi. Kita simpulkan. Jadi kalau kita cinta Rasul itu wajar, memang patut, sebab jasad baginda itu tak dapat itu dengan angka. Wajar dengan kita dipanggil untuk kita datang ke Madinah. Wajar dengan kita diperintahkan dengan itu dan ini. Wajar dengan kita diperintahkan untuk meninggalkan yang terlarang dan juga melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Buktikan dan terjemahkan besok hari kecintaanmu kepada baginda. Pakai pakaian yang serba putih, jangan tidak berwangi-wangian, jangan pilih tempat yang selesa. Rasa-rasanya besok tuh tempat hijab tuh tak ada kan, sutra tuh tak ada, akan diketepikan kan.
muslimat ikut sembahyang Jumat di sini, yang sembahyang Jumat itu muslimin saja, maka akan dibuka. Maka dengan kita pun masuk ke masjid. Pilihan utama tiang, pilihan kedua kipas, pilihan ketiga yang terlindung supaya orang tak nampak kita mengantuk. Itu yang kita pilih pada waktu kita datang ke rumah Allah. Jadi macam mana kita akan mendapatkan santunan yang elok? Macam mana kita mendapatkan santunan yang baik daripada Allah Jalla Jalaluh? Besok pastikan sebagai tanda setia kita, sebagai tanda mahabbah kita, peradaban yang baik dalam dunia ilmu. Ilmunya sudah kita pelajari, ilmunya sudah kita sampaikan, ilmunya sudah kita miliki, tapi tinggal prakteknya, tinggal saja dengan kita realisasikan ilmu tadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, besok jangan tidak mandi sejuk, merbuk sejuk, cari pemanas. Tak punya pemanas, masak air. Masa dulu kita mana ada pemanas yang elektrik itu tak ada. Ambil ceret, masukkan air, masak air sampai mendidih, masukkan ke dalam gayung, dah mandi seperti kita mandi junub. Ghassala waghtasal, barang siapa mandi dan memandikan. Mandi artinya mandi. Ghassala artinya memandikan. Ada yang mengatakan mandikan itu berarti jima, ada yang mengatakan mandikan itu seperti kita mandi junub, seluruh anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua, wabakkara wabtakar, kemudian kita pergi dan sesegera mungkin, paling tidak pun setengah jam lah sebelum adzan pertama berkumandang. Sekali seminggu saja datang awal, jangan terlambat, supaya tidak terlambat rahmat Allah datang kepada kita, supaya tidak terlambat kasih sayang Allah sampai kepada kita, supaya jangan sampai dengan kita dilambatkan, dikebelakangkan oleh Allah. Wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa dengan satu kumpulan kaum berlambat-lambat ke belakang, sehingga dengan mereka dilambatkan dan dikebelakangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dua, yang pertama mandi dan memandikan. Dua, yang menyusul segera dan secepatnya. Wa masyaha wa lam yarkab, berjalan kaki dengan tidak berkendaraan. Jangan terlalu dekat dengan pintu depan masjid. Parking kereta kita jauhkan dikit daripada pintu gerbang masjid, supaya ada habuan kita untuk kita melangkahkan dalam beberapa ratus langkah. 1, 2, 3, taktuk. Kalau parking depan pintu masjid itu hanya dapat 3 langkah saja, sikit sangat malah kita. Kalau boleh jangan pakai kendaraan, jalan kaki je. Di mana masjid? Seberang sana, tempat kita nyebrang bot tadi itu. Allah, berenang tu besar pahalanya. Tapi kalau berenang pula tak sampai kemari sudah tenggelam. Kalau itu tak payahlah, naik bot sajalah, tapi kita berenang untuk kita datang ke masjid sini. Jadi kami tadi datang ke sini lewat laut. Kawan-kawan kalau nak sampai ke sini lewat darat, naik kereta, takut kalau lambat jam, lagi pula berpusing. Jadi yang paling cepat tu naik bot saja. Kami pun naik, tapi jalannya tidak lurus, jalannya pusing-pusing juga tadi itu. Sepatunya straight saja, ternyata setelah jalan terus ke situ. Kau nak kemana? Pusing. Itu untuk memperbanyakkan langkah menuju masjid. Niatnya apa dulu? Dia jatuh ke masjid kalau dengan kita singgah ke pasar, kalau dengan kita singgah ziarah, kalau dengan kita ada yang dibeli, baru kita tuju masjid. Tetap saja langkah-langkah kita tadi itu ditulis langkah-langkah untuk kita menuju rumah Allah. Belum ada lagi? Belum belum lagi. Ada tak kiki masjidnya? Aduh. Hah? Tengok itu berapa menit? Itu ada gambar khas ini nih, yang sini nih. Gambar juga. Allah, nanti batal puasa kalau kita tak tahu waktu. Insyaallah tabarakallah. Oke, kita lanjutkan hadis itu tadi. 2 menit. Mandikan. Belum kawin, mandi. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Sebelum mandi, potong kuku. Sebelum mandi, cabut bulu ketiak. Sebelum mandi, situ ada panjang, hampir dalam cukur. Tak pandai cukur, kerat.
Tak pandai kerat, cari gele. Tak pandai guna gele, cari Nivea, cari krim, sapu krim, 5 menit ambil tisu, sapu. Tak pandai juga, cari mencis. Saat waktu sudah habis, alhamdulillah. Terus belum mandi, potong kuku, tanggalkan bulu-bulu. Allah Ta'ala. Coba hebatnya ajaran dalam agama kita. Kita boleh dapat pahala daripada apa-apa saja. Dengan seumpama kumur-kumur, air kumur-kumur kita masukkan, setelah kita kumur-kumur kita masukkan ke dalam cawan. Kita bawa ke tempat orang jual pisang goreng. Agak-agaknya kira-kira mau tamak yang jual pisang goreng itu bagi kita 3-4 ketui pisang goreng dengan bayarannya secawan kumur-kumur kita. Atau juga dengan bulu ketiak. Maci 3, tapi supaya dengan 10 helai bulu ketiak boleh. Katanya Maci, awatu serongah, tak sehat kah? Sudah berapa hari macam tu? Allah Jalla Jalaluhu. Untuk kita mendapatkan yang terbaik nanti dengan balasannya. Di antara daripada persyaratan-persyaratan yang disyaratkan, kita dalam keadaan rapi, dalam keadaan kemas, dalam keadaan bersih, itu adab kita dengan Allah, adab kita dengan rumah Allah, adab kita dengan orang ramai, adab kita dengan majlis zikir dan ilmu. Selain daripada itu, dengan kita potong kuku supaya jangan sampai menghalang air meresap pada seluruh bagian jari tangan dan kaki. Selain daripada itu, kita bakar wabtakar wa masya walam yarkab wadana wastama. Perhatikan persyaratannya itu. Kemudian mendekat dan memberikan tumpuan kepada khutbah. Besok bagaimana caranya? Sepanjang khutbah yang disampaikan, daripada alhamdulillah sampai kepada wa aqimis shalah, khatib turun daripada mimbar, daripada awal ucapan alhamdulillah itu terdengar jelas dengan kita. Dana wastama'a wa alsata, senyam, diam, bagi tumpuan, sehingga dengan kita dapat mendengar khutbah yang disampaikan oleh tokoh khatib. Kemudian Nabi kita bersabda, dana wastama kana lahu bikulli khatwatin. Yang tertinggal tadi itu juga berpakaian serba putih, juga berwangi-wangian, walau biti bimraati, yang walaupun dengan menggunakan minyak harum istri. Kita masalah minyak harum itu modalnya zakat tidak lebih daripada 5 ringgit saja. Yang namanya malaikat subuh, malaikat subuh 5 ringgit saja. Malaikat tengah hari 7 ringgit. Malaikat maghrib mahal sedikit, sebab meramai orang yang beli. Palitkan minyak harum, tak ada hak istri sekalipun. Tapi jangan minyak kapak. Minyak kapak bukan minyak harum. Bukan juga dengan minyak kayu putih. Bukan juga dengan minyak angin. Masya Allah, tabarakallah. Terpenuhi syarat-syarat tadi itu. Besok untuk hari Jumat, itu peradaban kita untuk menjadi tetamu istimewa Allah pada hari yang dengan kita diperintahkan untuk datang ke rumah. Idza sami'tumun nida, Nabi kita bersabda, idza nudiya lis-salati bil yaumil jum'ati fas'au. Dengan kita disuruh untuk kita bergegas menuju rumah Allah. Satu, mencukur bulu-buluan. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, berwangi-wangian. Yang keempat, mandi sebersih-bersihnya. Kemudian berpakaian serba putih. Jalan kaki yang walaupun hanya dalam beberapa puluh langkah. Kemudian dengan kita jangan sampai kipas ekon atau juga dengan tembok yang jadi sasaran utama. Sap yang pertama, usahakan dekat dengan mimbar. Paling tidak kita diantara daripada yang berada di saf yang pertama, orang yang berada di saf yang pertama, tak payah cerita, sudah terpapar hajat-hajatmu, keinginanmu, permintaanmu, harapanmu yang kita takuti, yang kita risaukan. Kita akan mendapatkan belayan ijabah al-qabul daripada Allah Jalla Jalaluhu. Penghujung hadis, maka tiap langkahnya pakulla khatwatin falahu bikulli khatwatin, maka baginya pada tiap langkah ajru sanatin, seperti ibadah 1 tahun. 10 langkah daripada kamar rumah sana kemari berarti sama dengan ibadah 10 tahun. 300 langkah daripada rumah kita menuju masjid berarti pada hari Jumat besok kita akan mendapatkan pahala ibadah 300 tahun. Adzan terlebih dahulu. Nanti Pak Adzan kita sambung. Ini baru mukadimah. Sebab kan tadi baru adab
ada baru berkat, nanti lepas ini baru berkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Azan disahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد تسبيح تحميد تكبير تهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Sebelum kedua belah tangan kita gerakkan dengan lantunan takbir Allahu Akbar, yang dengan kita diperintahkan untuk kita bersuci secara sempurna. Harus suci anggota tubuhmu, harus suci juga dengan pakaianmu, harus suci juga tempat kau berpijak dan juga tempat pada waktu kita sujud. Untuk yang pertama, dalam keadaan menutup aurat dengan keadaan kemas dan rapi. Setelah daripada itu mutawajjihin lil qiblati, dengan menghadap ke arah kiblat. Ini juga diantara daripada adab-adab yang patut, bukan setakat sunat, tapi merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan dengan keadaan dalam keadaan suci dan bersih, dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan menghadap kiblat, dengan memahami bahasa dialog, dan juga dengan kita dengan mempelajari hukum hakam pergerakan kita dalam sembahyang, dengan azan kita dipanggil, dengan azan kita disuruh, persiapan kita untuk kita menuju rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jemputan dari Tuanku datang, jemputan daripada menteri datang, jemputan daripada yang berhormat datang, jemputan daripada akhi al-fadil pun juga datang. Tuwaibi kita kena datang, tapi kan hujan tu jauh Pulau Pinang tu jauh. Tak kisahlah, dengan kita insyaallah kita pergi awal, dengan kita nyebrang naik boat supaya dengan kita boleh sampai ke sana. Ini jemputan daripada Allah Jalla Jalaluhu dengan seruan azan, dan juga tadi azan dikumandangkan dengan suara yang kuat. Tak bolehkah kalau azan Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadar Rasulullah, sudah Muhammadar Rasulullah, udahnya kuat pakai sound system lagi dengan speaker, dengan mic di luar. Masyaallah tabarakallah. Sebab tidak hanya matlamat azan itu dikumandangkan untuk membangunkan orang yang tidur, tapi juga membangunkan orang yang sudah bangun. Membangunkan orang yang sudah bangun ini kadang-kadang lebih susah daripada membangunkan orang yang sedang tidur. Orang tidur kalau kita bangunkan terperanjat bangun, tapi kalau orang yang sudah celek mata dibangunkan tak nak bangun, tak nak datang. Karena itu dipanggil dengan kuat Allahu Akbar. Lebih besar daripada bisnismu, daripada politikmu, daripada hijaumu, daripada birumu, daripada orangmu, daripada kehadiranmu. Allahu Akbar. Lebih besar daripada hasil usahamu, lebih besar daripada perekonomianmu, lebih besar daripada keluargamu, lebih besar daripada anak dan bini. Allahu Akbar. Disuruh kita dengan lantunan azan berkali-kali. Selepas sudah terkumpul semuanya, kalau azan sasarannya itu adalah orang-orang yang di luar, sementara dengan qomat sasarannya kita yang sudah berada di dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu lambat. Kalau azan Allah panjang, qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab jamannya sudah terkumpul di masjid. Tok Bilal, Tok Syiah, ke masjid, minta kerjasamanya pada waktu qamat pun juga gunakan mikrofon supaya dengan teman-teman kita yang di rumah itu tahu apakah di masjid sudah sembahyang atau belum, apakah imam sudah takbir atau juga belum. Jadi supaya dengan mereka boleh mengejas waktu untuk datang ke rumah Allah. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Karena dengan kita sudah tampil dalam keadaan sopan santun, pakaian kita tidak mengganggu orang yang di samping menyamping, dan juga anggota tubuh kita tidak mengganggu orang yang di samping menyamping. Bukan setakat dengan berkomor-komor,
Kumur-kumur, bukan kumur-kumur. Bahasa sini kumur-kumur, kumur-kumur. Bekasnya kumur-kumur saja. Bukan setakat dengan berkumur-kumur, tapi juga dianjurkan dengan kita dengan menggunakan wangi-wangian minyak harum. Tapi untuk kaum laki-laki sahaja, untuk perempuan tidak dianjurkan untuk berminyak harum. Takut kalau terputar kiblat kita. Harum sekali. Kalau perempuan pakai minyak harum, maka dengan hidung kita keciuman bau wangi. Dari mana nih? Allah, itu diantara daripada sebab Nabi kita tidak bagikan kepada perempuan pergi ke masjid dengan berwangi-wangian, sebab itu mengundang perhatian kaum laki-laki untuk tahu daripada mana saja sumber daripada bau-bauan tadi itu. Selesai, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, bangkit, Allahu Akbar, tasyahud yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam selamat, salam madani, salam maki, salam hadari, salam satu keluarga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung baca baca dulu. Itu diantara daripada adab-adab dan juga dengan aturan yang menyertai ibadah salatnya kita laksanakan, disebut dengan mukammilatus shalah, disebut dengan wa husna ibadati. Saya cintakan awak, kata baginda kepada Sayyidina Muaz, maka dengan kita suatu kehormatan luar biasa. Kalau pada itu dengan kita mendapatkan mahabbah, rasa cinta, ucapan kasih sayang daripada seseorang, kemudian daripadanya itu daripada gurunya sampai kepada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz mengatakan kepada para tabi'in, saya cintakan kalian semuanya. Jangan sampai terlupa, jangan lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk aku senantiasa berzikir. Mulut yang serbaguna, mulut yang boleh kita gunakan untuk segala-galanya. Makannya dengan mulut, minumnya dengan mulut, berkeceknya dengan mulut, merapuhnya dengan mulut, merepehnya juga dengan mulut, berdustanya dengan mulut. Jangan sampai lebih banyak kita gunakan kepada hal-hal yang negatif, sementara tasbih tahmid selantang kita. Ada orang nyumpah waktu nyumpah, haram janda, mesti dengan nada keras kan. Kop salah ngajak kuat. Nah, jadi kalau macam itu juga zikir kedengaran. Ikut zikir dengan tu imam. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Supaya telinga kita ini mendengar. Luahan terima kasih yang dilantunkan oleh mulut didengar oleh telinga. Syukur. Kalau seandainya Allah jadikan semua bagian anggota tubuh kita punya macam seperti telinga yang dapat mendengar, mesti dan pasti mereka akan menikmatinya. Oke, memanglah kami kata tangan dan kaki tidak mendengar semacam ada dengan telinga, tapi kami dapat bersaksi nanti pada hari kiamat. Kau berzikir dengan lantunan yang merdu, ini ala zikrik, tolong untuk aku mengingatmu, tolong untuk aku berzikir, tolong untuk aku senantiasa mengkumat-kumat kamitkan mulutku dalam ibadah. Ini ala zikrika wa syukrika. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi panjangkan ulasan alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Tadi kita tidak baca. Lain kali jangan tidak dibaca tasbih, tahmid dan takbir yang 33, sebab itu untuk kebersihan kita daripada dosa. Kalau dengan seumpama bersuci, kalau dengan seumpama berwudu, kalau dengan seumpama izalatun najasa, itu yang hak boleh saja kita tanggalkan. Tanggal najisnya, tanggal kotorannya, bersih hidungnya, bersih telinganya, bersih kepalanya, bersih tangannya, bersih kakinya. Tapi yang membersihkan tangan daripada dosa siapa? Yang membersihkan mata daripada dosa siapa? Yang membersihkan mulut daripada dosa siapa? Bersihkan agar hidup kita berkat.
itulah diantara daripada pembersihnya, selain daripada sembahyang, selain daripada puasa, selain daripada zakat, juga diantaranya tasbih, tahmid, takbir. Man sabbahallaha salasan wa salasin, barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali, wa hamidallaha, dan bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabbarallaha, dan bertakbir sebanyak 33 kali dengan hitungan yang cukup. Guna tasbih silakan guna jari tangan, subhanallah 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 boleh. Guna ruas pun juga subhanallah 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 subhanallah. Lebih asik lagi guna 2 biji mata, subhanallah 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 subhanallah. Misal saja, jadi dengan bagian anggota kita babitkan dalam berzikir, dia termasuk daripada adat, termasuk daripada adat untuk ma'dud, bilangan untuk kita membilang agar dengan jumlah bilangannya cukup 33. Waqala fi khitamil mi'ati, kemudian dia lanjutkan kepada yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita bersabda, ghafirat lahu dzunubu, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu, wa in kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak buih di laut. Insyaallah kalau hitungannya cukup, bacaannya sewajarnya, yang sewajarnya kita baca, yang sewajarnya untuk kita kumat-kamitkan mulut dengan suara yang kedengaran kita dengarkan, yang sepatutnya kita amalkan kita amal, hidup kita akan jadi barakah, keberkatan dengan umur, keberkatan dengan waktu, keberkatan dengan harta, keberkatan dengan keluarga, keberkatan dengan masyarakatnya, keberkatan dengan provinsi, dengan daerah, wilayah, dan juga dengan permukimannya. Barakatim minas sama. Allah turunkan hujan sesuai dengan keperluan, bukan sampai membuat suasana jadi banjir. Tidak juga Allah sekat hujan sehingga sampai suasana jadi gersang dan juga menjadi tandus. Itu makna daripada barakat. Hidup yang berkat nih, tenaga nih untuk apa saja, bukan untuk main gitar, bukan untuk main drum, bukan untuk kita mengosikan perkara-perkara terlarang. Kau beli, memang mereka yang main, tapi asbabnya sampean, asbabnya kita akan mendapatkan saham banyak di situ daripada perkara-perkara yang terlarang. Naudzubillah. Memang kita tak pergi ke Bukit Bintang, memang kita tidak pergi ke Lorong Mat Tayyib, Haji Tayyib, tapi kita yang bagi izin, kita yang bagikan kebenaran untuk Mat Tayyib atau Lorong Mat itu beroperasi. Kita yang bagi izin untuk genteng halan, betul genteng halan, untuk orang main judi. Sebagaimana ada sedekahun jariyah, pun juga ada yang namanya maksiatun jariyah, maasi jariyah, kemaksiatan yang turun-temurun, kemaksiatan yang beruntun, kemaksiatan yang berterusan. Waliyadzubillah. Itu makna hidup barakat. Kalau kita mendapatkan keberkatan daripada makanan yang dimakan, tenaganya pasti untuk yang positif, tenaganya pasti untuk kebajikan, ilmunya untuk kebaikan, duitnya untuk kebajikan, waktunya untuk kebajikan, segala-galanya akan menjadi barakat, segala-galanya akan menjadi manfaat, akan menjadi kenikmatan, kesejahteraan, dan keselamatan yang akan jadi abadi nanti pada hari pembalasan. Mudah-mudahan kepada para hadirin yang hadir pada malam Jumat yang mulia ini di rumah Allah Jalla Jalaluh, dan juga di masjid yang cantik, masjid kecil tapi cantik, kipasnya cantik, jamnya baru, kapirnya tebal, sutranya pun juga indah. Tuh sudah ada sutra, tinggal hak imam saja lagi. Tuh sutra imam, tapi imam tak guna, itu namanya merah untuk sutra bagi imam. Maka kalau patut imam mundur, pada imam mundur, imam belindungnya sutranya yang ini. Kalau tak yang ini ke samping kanan sikit tuh dengan tiang. Kalau tak ada juga itu dengan mimbar. Kalau tak ada mungkin juga dengan meja nih. Kalau tak ada juga mungkin dengan tembok yang di sini. Apa saja kita manfaatkan.
Kenapa? Sebab untuk kesempurnaan. Misal saja, kalau tidak di bawah segi 4 macam itu tak bolehkah? Letak yang jadilah sudah, untuk apa pakai segi 4 macam itu? Kemudian diukir-ukir pula. Coba tengok nih. Ini letak lampu di sini. Itu apa lampu? Taklah terang sangat. Ini lampu. Ini ukiran-ukiran seperti ini. Tak boleh dah. Kayu sebuku, sebiji kayu letak. Yang penting ada meja. No. Tuh kurang lawa, tak cantik. Kita nak yang cantik. Kalau pada tu kita nak cari pasangan pun nak yang sega. Sega bahasa sini sega kan. Dah belum. Cari cepat-cepat. Masya Allah, tabarakallah, tulisan Allah pun juga kita tulis cantik. Kalau cantik dengan mihrabnya, cantik dengan mimbarnya, cantik juga dengan mejanya, cantik dengan masjidnya, masing-masing bawa teman, minimal 1 orang, paling tidak 1 orang, supaya masjid kita ini senantiasa makmur, senantiasa hidup. Jamaahnya yang paling tidak, kalau kita tertidur untuk selama-lamanya nanti, ternyata ada 3, 4, 5, 6 orang sebagai pengganti kita untuk meneruskan salat berjamaah di masjid ini. Tertidur sekalipun, jadi tinggal di alam barzah, kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kebaikan kita tetap saja bersambung. Bagaimana bersambungnya? Dengan anak cucu. Hendaklah kita menjadi miftahan lil khair, anak kunci kepada segala kebajikan, mighlaqan lisyarri, menjadi anak penutup, menjadi penutup kepada segala keburukan dan juga kepada segala kejahatan. Mudah-mudahan dengan kita akan termotivasi hati kita dengan masjid kita di sini. Masjidnya sudah cantik, tak ada alasan. Lampunya banyak, letaknya samping jalan. Wih, jauh. Tuh masjid itu ke kampung sana, jalannya pun sempit, ada alasan. Jalan sempit apa? Pinggir jalan. Masya Allah, tabarakallah. Susah parking, tapi jalan pun juga boleh. Sangat motornya, takkan motor sampai juga kita tak boleh parking. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk di sini tidak ada alasan kalau kita tidak menghidupkan rumah Allah. Ini ala zikrika, tolong aku untuk berzikir. Wa syukrika, untuk bersyukur supaya nikmat itu kekal selama-lamanya dengan kita. Syukur, alhamdulillah. Wa husni ibadati, dan juga dengan melaksanakan ibadah yang bagus. Lengkapkan bacaannya, lengkapkan zikir tasbih dan tahmidnya, lengkapkan amalan sunnahnya, agar peradaban kita dalam dunia ilmu yang membawa kepada keberkatan hidup selama dunia akhirat, panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, hidup berkah. Dan Allah anugerahkan husnul khitam, penghujung yang bagus dengan kalimat la ilaha illallah, dan juga terelak daripada huru hara fitnah kubur dan huru hara hari kiamat. Nyebrang siratal mustaqim secepat kilat masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. 10 menit kalau ada sembarang soalan. Oke Bang Azri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan silakan. Oke. Ya. Ada mikrofon nganggu kah? Ganti baterai. Baterai yang di badan ini tak perlu diganti-ganti. Suara tak kedengaran, amin pun tak kedengaran. Kalau saya tak izinkan macam mana? Kita izinkan. Ya. Bagaimana untuk kita memastikan keikhlasan itu benar-benar ikhlas dalam setiap amalan yang kita laksanakan? Adakah ada tanda yang kita akan dapat apabila benar-benar ikhlas? Dan soalan yang kedua, adakah akhlak seorang isteri itu tergantung kepada akhlak seorang suami? Yang pertama, bagaimana dengan kita agar dapat ikhlas dalam beribadah? Kan kita nak dapat untung bang, kita nak dapatkan pahala. Kita tak nak kalau dengan kita berbuat kalau kita tidak dapat apa-apa. Capek-capek dengan kita kerja, tapi ternyata kita tidak dapat gaji. Dengan kita menoreh, banting tulang, tanam durian musangking, blackton.
Tak dapat lagi semalam tuh. Jadi tanya kepada pakar spesialis durian, apa kelebihan blackthorn sehingga sampai 120 ringgit 1 kilonya. Jadi katanya semua apa pula semua rasa yang diinginkan oleh si penggemar durian itu ada. Lemaknya ada, rasa pahitnya ada, rasa es krimnya ada, rasa manisnya ada, rasa segarnya ada. Semua rasa yang diinginkan oleh orang yang makan durian itu ada pada blackthorn. Katanya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Kan seperti itu. Jadi kita nak dapat hasil, maka tak ada masalah lah dengan kita rawat. Itu juga kita sebagai nelayan. Maka dengan amal ubriyah kita laksanakan. Kita ingin mendapatkan balasan yang utama, ridha daripada Allah. Agar Allah ridha, agar Allah sayang, agar Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Itu diantara daripada kita harapkan daripada Allah. Selain daripada untuk kita mendapatkan perlindungan dunia, selain daripada untuk kita mendapatkan rezeki yang melimpah, selain daripada untuk kita mendapatkan keapiatan, kita juga mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah. Itu tidak akan kita capai kecuali kalau kita ikhlas, hanya semata-mata untuk Allah. Abang udah kawin belum? Dah. Kalau seadanya istri seseorang, bukan istri abang lah. Kalau istri seseorang tuh, kalau pada tuh nama seorang perempuan, cik katanya minta maaf, lamarannya saya terima. Tapi supaya cik jangan sampai ketipu dengan saya masih punya 3 boyfriend. Ketiga-tiganya saya cintai. Saya tidak boleh lupakan mereka ketiga-tiganya. Kecintaanku dengan mereka tuh sampai mati. Sekarang dan nanti juga sampai mati, sampai hari kiamat. Kira-kira abang lamar gak dia? Jujur, abang lamar tak? Hah? Tapi kamu sayang. Tapi jadian cik, dia seksi, dia cerita, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya keriting, pun juga tetap kita tolak. Kalau kita saja tak nak dikongsikan oleh seorang perempuan dengan laki-laki lain, macam mana kalian kongsikan aku dengan makhluk? Menteri kah, raja kah, sultan kah, presiden kah, guru kah, kiai kah? Aku zat yang maha agung, aku tidak perlukan pengagungan daripadamu. Aku tidak perlukan sanjungan dan pujian daripadamu. Aku tidak perlukan harta dan kekayaanmu. Aku Al-Ghaniyu, zat Allah yang maha kaya. Ar-Rahimu, zat Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang mengatur, yang maha bijaksana, yang maha dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Sama sekali Allah tidak perlukan kita. Kita yang memerlukan ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau dengan Allah yang tidak mengharapkan apa-apa, yang tidak perlukan apa-apa, karena Allah, wujud Allah, tanpa ada sesuatu yang wujud pada saat ketika itu, tidak ada makhluk, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Allah dengan zatnya yang maha agung, pada saat ketika tidak ada makhluk yang Allah ciptakan, Allah maha kaya raya, Allah maha hebat, Allah juga maha bijaksana. Jadi kalau begitu Allah berfirman nanti pada hari kiamat, ini amalan bukan karena untuk aku, ini untuk Pak Mertua, ini untuk Bapak Presiden, ini untuk tuanku. Kalau tuanku tak arahkan, mereka tidak datang ke masjid. Kalau tuanku tak ke masjid pun juga tak nampak betah hidup daripada mereka. Ambil pahalanya daripada menteri, ambil pahalanya daripada Pak Mertua, ambil pahalanya daripada Cigo, ambil pahalanya daripada siapa-siapa yang kau minta tengok, minta lihat, minta dengar dan merasa bangga dengan mereka. Oh, mampus bang. Kalau mampu paham kan? Mampu lah. Mampu. Wih, tak boleh. Memang lidah-lidah orang Banjar. Tak boleh Banjar cakap kedah, tak boleh. Mempeh. Udah wehnya ujung di ujung itu susah sangat. Ya Allah, itu diantara daripada kenapa kita harus ikhlas. Bagaimana untuk melatih kita ikhlas? Usahakan untuk banyak-banyak bangun malam, salat tahajud, berzikir di tengah malam. Tak ada orang tengok. Istri kita lagi mungkin istri, mungkin juga suami. Teliok, kita bangun pelan, sampai istri kita yang dengan kita musa tahajud. Ini enggak. Tapi kalau tak bangun malam pun dekat telinga istri, subhanallah, subhanallah. Jadi
Kata istri kalau nak buat ibadah pada dengan ikhlas dah, ajak awak juga sekali ibadah tahajud dengan aku. Bagus tanah kuliah. Sebab dengan kita nak selamat sama semua surga bang. Kan slogan kita dari dunia sampai ke dalam surga. Oke, kalau macam tu jangan kita siang tahajud. Kejut juga suami, kejut lah. Tapi jangan sampai dimarah-marahin. Ayo bangun. Kalau saya tuang air nih kalau itu. Gaduh macam itu. Itu bukan nak kejutkan suami. Tapi yang macam itu ada disebutkan dalam hadis. Nabi kita bersabda, rahimallahu ra'an. Allah rahmati seorang perempuan kejut tengah malam. Terus dia kejutkan suaminya untuk sama-sama bertahajud. Kalau tidak dia tuangkan air. Itu kalau cinta sayang, cinta sungguh. Yang kira-kira suami seronok pada waktu dituangkan air. Kalau bakalan kena tumbuk tak payah. Bakalan akan bergaduh, bukan begitu caranya. Itu kita perlunya ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, sikap istri bergantung kepada apakah sikap istri itu bergantung kepada suami? Tidak mutlak bang. Tapi janji dalam bahasa slogan kama tadinu tudan. Kalau kita amanah, insyaallah dia juga amanah. Kalau kita jujur, insyaallah dia jujur. Allah tidak akan hantarkan orang yang tidak amanah kepada kita kalau pada waktu kita amanah. Allah tidak akan hantarkan seorang pendamping istri yang setia kecuali juga kepada suami yang setia. Selalunya seperti itu, tapi itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Akhlak suami, akhlaknya istri. Jadi istri suami datang balik daripada Kalimantan atau balik daripada jauh lah. Jadi pada masa itu nangis bang Fudail, nangis depan istri yang saya minta maaf. Saya juga tidak sengaja sebenarnya. Tak macam mana sebab karena bisikan syaitan, sebab karena dengan rayuan nafsu. Jika sampai pada masa saya di Kalimantan tempoh hari, saya terbabit melakukan selingkuh dengan seorang wanita daripada sana. Istri menyabari, katanya sabar aja bang, sabar bang. Abang tak payahlah nangis macam tu. Itu ya kesilapan daripada seseorang. Siapapun boleh terbabit dengan perkara-perkara semacam tu. Kalau habis selingkuh, kalau abang kemarin tu selingkuh, sebenarnya secara jujur aku pun selingkuh juga. Kurang asam ya, astagfirullahaladzim. Tapi begitulah bang, di antara daripada balasan. Kalau pada tu suami coba tidak jujur dengan istri, sehingga sampai terbabit melaksanakan perkara-perkara terlarang, itu tidak mustahil di antara daripada teguran Allah. Allah buat pasangannya pun juga melakukan benda yang sama agar kita sedar. Jangan berbuat benda haram. Kalau memang nak juga secara halal, tapi minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Minta ini bergurau aja muslimat, janganlah terlalu serius sangat. Jadi bergurau aja. Jadi apa yang sudah ada syukuri daripada ntar nanti balik ke rumah simbang-simbang sama kawan-kawan pasal 2, 3, 4 masna wasulah sawaruba, balik rumah buka kunci ternyata dengan kalon apa namanya tuh kunci tuh udah diganti dah sama bini, tak boleh dibuka nih. Yuk alhamdulillah kalau dah kawin, alhamdulillah. Kalau Allah takdir macam tu saja. Kalau istri tanya, abang kenapa seperti punya keinginan aja nak tambah lagi? Bukan sekadar punya keinginan, memang sudah dirancangkan sebelum kawin lagi. Abang nanti kalau pada tu saya mati, abang kawin lagi tak? Jangankan tu awak mati, sebelum mati pun aku sudah punya rencana. Dah Allah simpan dia benda-benda macam tu. Allah takdirkan kita memang kawin dua, macam mana pun tu tidak dapat dielakkan. Jadi kamu tak payah pusing mikirkan tentang 2, 3, 4, 5 waibiga, tak payah pusing, tenang saja. Kalau memang ada takdirnya akan sampai kepada kita juga. Kekuatan seperti apapun akan menghalang, tidak akan mungkin terjadi kalau itu sudah merupakan satu ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimanapun tidak mutlak itu tidak mesti secara 100%, tapi kadang-kadang mungkin teguran Allah kepada seseorang, mungkin balasan Allah kepada suami saat ketika suami selalu saja nipu bini, selalu saja berbohong, selalu saja merahasiakan sesuatu, itu takut juga nanti akan mendapatkan balasan yang sama daripada bini. Ini bini hitung-hitung duitku ini berkurang. Hitung-hitung abang, siapa yang ambil bang? Tak tahu. Mungkin barangkali tuyul. Wallahu a'lam. Takut nanti kalau Allah bukakan hati istri untuk buat yang semacam itu juga dengan kita. Tadi suami, sekarang istri. Jadi kita tanya,
Bang, ini duit aku berkurang bagaimana? Tuyul kali. Enggak. Malam tuh udah cukup hitungannya tuyul. Macam mana aku adalah takdirmen. Kata guru kalau takdirmen tuyul tak bakalan masuk. Dia tak akan boleh tengok muka dia. Aku udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang walaupun. Jadi kebaikan insya Allah. Kalau pada waktu kita berbuat baik tapi dibalas dengan yang sebaliknya, kebaikan kita tetap utuh. Ingat hadis terakhir waktu kita sudah habis, ad-dambu la yunsa, al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan lenyap, dosa kesalahan itu tidak akan dilupakan. Sebagaimana kita berjasa, kita akan dapatkan jasa daripada orang lain. Sebagaimana kita layan, kita akan mendapatkan layanan juga daripada orang lain. Man khadama khudim. Ucapan terima kasih kepada semuanya, kepada semua pihak. Lebih terima kasih lagi kalau kita dijemput makan nanti selepas sembahyang Isya berjamaah. Kalau tak dijemput pun saya jemputlah semuanya untuk makan di kedai-kedai tom yam yang ada di sekitar kawasan Marbuk. Di sini Marbuk juga kan? Maksudnya Marbuk lain lagi? Lain daerah lah. Oh lain lah. Ada sempadan dah. Mukiman lain. Jumlahnya Allah tapalah lebih kurang ya sesepadanan. Marbuk juga lah semua. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Malam ini banyak-banyak bersalawat. Ada peluang luangkan waktu untuk baca surah Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah, surah Duha dan juga dekat Tabarakal Muluk. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah di sepanjang malam dan juga hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.